pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, berjumpa kembali kita dalam acara Lentera Dhamma. Saya Lovin Kosli mengucapkan anumodana kepada pemirsa sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini telah hadir narasumber kita, yaitu Yang Mulia Bante Hitako, yang saat ini berdomisili di Medan. Bante akan membawakan Dhammadesana dengan judul Sesepuh Jagat yang Tiada Tara. Benar, Bante ya? Ya. Tidak berlama-lama, kita langsung ke narasumber kita. Bante, silakan. Ya. Ibu, bapak, dan saudara, sebelum itu terimalah salam dari saya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam acara Lentera Dhamma, yang mana acara ini akan dipandu oleh Bapak Lovin sebagai pemandu acara kita. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu topik yang barangkali jarang sekali didengar oleh ibu, bapak, dan saudara, terkait dengan Sang Buddha. Bagaimana Sang Buddha ini punya keterkaitan yang khusus dengan yang namanya hari raya besar umat Buddha, yaitu adalah hari raya Waisak itu sendiri. Dan Sang Buddha tentu saja muncul di dunia ini bukan atas dasar beliau ingin dihormati, beliau ingin punya yang namanya keterkenalan dalam hidup, punya yang namanya kehormatan dalam hidup, ingin orang-orang itu menjadi pengikut beliau. Tidak. Beliau dalam hal ini tidak pernah punya harapan yang sedemikian rupa. Oleh karena apa? Karena yang namanya Buddha, yang namanya Bodhisattva itu sendiri punya satu niatan hati, punya dasar hati dalam beliau menjadi seorang Buddha itu apa? Yaitu adalah punya yang namanya rasa maha karuna, punya yang namanya rasa maha welas asih itu. Dasar beliau untuk menjadi seorang Buddha itu hanya itu. Punya rasa kasih sayang yang begitu besar, yang begitu luas terhadap semua makhluk. Oleh karena apa? Karena beliau setelah renung punya renung, pikir punya pikir, timbang punya timbang, bahwasanya yang namanya makhluk-makhluk di dunia ini, terutamanya manusia, itu tercengkram oleh yang namanya penderitaan. Penderitaan berupa apa? Penderitaan berupa kelahiran. Jati pituka. Jati pituka adalah menderita karena kelahiran. Karena dia sudah lahir di dunia ini, dia akan mendapati satu konsekuensi, yaitu apa? Dia harus mengalami yang namanya usia tua. Setelah usia tua ini dia alami, dia juga akan merasakan yang namanya kematian. Tidak hanya itu, tidak hanya ketiga penderitaan ini, tetapi juga ada penderitaan-penderitaan yang lain, yaitu apa? Soka, paridewa, dukkha, domanassa, dan lain sebagainya itu. Yaitu apa? Selain kita mengalami penderitaan ketiga tadi, kita juga mengalami yang namanya kesedihan, ratap tangis, kemudian duka atau sakit secara batin, secara jasmani kita, secara tubuh kita, dan juga kita mengalami sakit yang namanya sakit batin. Nah, segala penderitaan ini diketahui oleh yang namanya Bodhisattva itu. Atas dasar beliau ini mengetahui penderitaan yang dialami oleh makhluk-makhluk, maka beliau kemudian punya cita-cita luhur untuk bagaimana, apakah ada jalan untuk mengatasi yang namanya penderitaan ini, supaya yang namanya manusia, yang namanya dewa, yang namanya makhluk-makhluk ini bisa terbebas dari terutamanya yang namanya adalah penderitaan. Penderitaan seperti tadi, kelahiran, usia tua, kematian, dan lain sebagainya itu. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwasanya kemunculan dari sosok Buddha
di dunia ini bukan atas dasar beliau ingin dikenal, beliau ingin punya pengikut, beliau ingin punya apa, ingin dihormati apa, itu adalah satu pengharapan, satu cita-cita yang tarafnya masih duniawi. Dan itu tidak ada harganya, tetapi tidak seberapa. Itu dia. Itu adalah alasan atau sebab dari beliau muncul di dunia ini. Ya, jadi demikian. Selain daripada itu, seperti judul yang diambil, seperti topik yang akan dibicarakan, yaitu terkait dengan kenapa sampai bisa mengambil satu topik terkait dengan sesepuh jagat yang tiada tara. Dikatakan sesepuh jagat yang tiada tara. Arti dari kata sesepuh, arti dari kata sepuh, sepuh itu artinya adalah tua, tua artinya adalah bisa dikatakan adalah orang yang dewasa. Kalau kita sering melihat di masyarakat kan ada tokoh-tokoh yang dituakan, ada tokoh-tokoh yang dikatakan sebagai tokoh yang bijaksana. Tetapi dalam hal ini dikatakan sebagai sesepuh, dikatakan sebagai sosok yang tua itu tidak hanya dari satu faktor saja. Ada 4 hal sampai seseorang itu bisa disebut sebagai seorang yang sepuh, seorang yang tua. Yang pertama apa? Yang pertama dia dikatakan sepuh, disebut sepuh karena memang dia punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam arti apa? Dia bisa memilah dan memilih mana baik, mana benar, mana patut, mana tidak patut, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang memberikan manfaat dan mana yang memberikan kerugian kepada diri sendiri. Itu salah satu hal yang disebut sebagai kebijaksanaan itu. Bisa memilah dan memilih, bisa membeda-bedakan, itulah ya, sepuh dalam hal kebijaksanaan. Selain itu yang kedua apa? Yang kedua adalah sepuh dalam hal punya kualitas kebajikan dalam hatinya. Punya kualitas kebajikan, punya kualitas luhur dalam hatinya. Ini orang yang dikatakan sebagai sepuh. Nah, dan yang ketiga apa? Sepuh atau tua, dia dituakan, dia dipandang tua, dia dihormati. Itu karena dia punya status dalam masyarakat. Barangkali dia adalah sosok yang punya keturunan langsung dari raja. Dia punya harta kekayaan yang berlimpah. Dia punya jabatan dalam masyarakat. Itu adalah hal yang ketiga, orang disebut sebagai sepuh itu. Dan yang keempat apa? Sepuh atau tua dalam arti memang dia sudah tua dalam raganya, dia hidup selama di dunia ini semenjak dia lahir. Ya, sampai sekarang berapa umurnya dia? Kalau umurnya dia 70, 80, nah orang-orang biasa menyebut orang ini adalah orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua. Nah jadi demikian, itu adalah salah satu keempat hal yang oleh Sang Buddha itu disebut sebagai sepuh. Jadi sepuh tidak hanya dilihat, dipandang dari umurnya saja, tapi dipandang juga dari kebijaksanaannya, dari kualitas kebajikannya. Ya. Jadi kita tidak bisa memandang, meskipun ada anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun, tapi kalau dia punya kualitas berupa kebijaksanaan itu, ya dia bisa dikatakan sebagai orang yang sepuh juga. Jadi faktor yang keempat itu dalam hal umur itu masih ya itu hanyalah kesepakatan bersama oleh manusia-manusia itu membuat untuk supaya ada orang yang dihormati begitu. Ya. Jadi demikian terkait dengan kata yang namanya sepuh itu. Lebih daripada itu, Sang Buddha juga semenjak beliau lahir di dunia ini pertama kali sebagai Pangeran Siddhartha, ya. Beliau mengatakan satu kalimat bahwasanya Jetohang asmi lokasa. Artinya apa? Artinya akulah yang tertua di dunia ini. Tertua dalam arti tidak ada yang lebih tinggi daripada beliau dalam pencapaian kualitas kebijaksanaan itu. Maksudnya bagaimana? Selama waktu yang tidak terhingga, 4 asangkaya dan 100.000 kalpa. Jadi 1 kalpa itu adalah masa dunia ini terbentuk dan masa dunia ini hancur. Itu 1 kalpa. Dan beliau selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa itu selalu memupuk yang namanya parami atau kebajikan-kebajikan itu. Dipupuknya parami-parami itu, ya. Oleh karenanya tidak ada yang mampu menandingi beliau dalam arti pengumpulan kebajikan ini. Sehingga apa?
Sehingga beliau ketika terlahir sebagai manusia, itulah yang membuat beliau menjadi sosok yang dituakan. Tua dalam arti punya kebajikan yang begitu banyak, menjadi ladangnya kebajikan. Bila mana orang-orang itu menyembah, memberikan persujudan, penghormatan kepada beliau, itu akan membuat orang-orang mendapati satu manfaat. Karena memang yang dihormati, yang diberikan sujud, yang diberikan sembah sujud, puji-pujian itu bukanlah orang yang tarafnya rendahan, bukan orang yang sifatnya ecek-ecek begitu, statusnya rendah, tapi beliau punya status tersendiri dalam hal tataran kesucian itu atau tingkatan kebijaksanaan itu, ya. Begitu, Bante, Pak. boleh saya bertanya terkait dengan judul ya, sesepuh sejagat. Sesepuh jagat ya. Bante tadi telah menguraikan dengan luar biasa makna kata sesepuh. Saya ingin menanyakan maksud sejagat itu seluas bagaimana, Bante? Ya. Di dunia ini kah atau bagaimana? Ya, Terima kasih, Bante. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kata sejagat, jagat raya, ya. Arti jagat raya ini tidak hanya merujuk kepada dunia ini, tetapi tubuh kita ini, kita itu sebagai manusia tidak hanya terbentuk dari satu materi begini, satu raga ini, tidak. Tetapi kita punya yang namanya dunia batin. Dunia batin terbagi menjadi 4. Apa saja? Kita punya yang namanya Wedana. Wedana itu adalah perasaan-perasaan yang kita punya. Kemudian sanya. Sanya kita kadang punya memori, punya ingatan, kita bisa mengenali sesuatu, mengetahui sesuatu, itu adalah sanya. Kemudian sangkara. Sangkara itu artinya pembentuk-pembentuk, dalam arti ya perbuatan-perbuatan kita sendiri. Dan yang keempat adalah winyana. Winyana itu adalah kesadaran yang mana bisa mengetahui, bisa memilah dan memilih, oh ini ada bunga, oh ini adalah tangan, ini adalah laki-laki, ini adalah perempuan. Nah, ini yang disebut sebagai kesadaran, pengetahu untuk melihat itu. Dan dalam agama Buddha, yang dikatakan jagat itu tidak hanya ini juga, tetapi ada jagat, ada alam semesta, 31 alam kehidupan itu. 31 alam kehidupan itu apa saja? Ya, salah satunya adalah alam dewa. Ada alam yang disebut sebagai alam dewa, alam surga itu. Kemudian ada yang lebih tinggi daripada alam surga itu. Alam Brahma. Itu sudah yang paling tinggi, tetapi ada yang masih lebih tinggi lagi daripada alam Brahma itu, yang menjadi tujuan umat Buddha, yaitu pencapaian nibbana, kebahagiaan sejati. Dan yang alam-alam terendah ya, jadi alam manusia itu berada di tengah-tengah antara alam dewa dan alam 4 alam menderita, yaitu ya alam binatang, alam hantu, kemudian alam neraka. Alam-alam di bawah ini juga termasuk dari termasuk dari jagat. Meskipun dewa itu di dunia manusia ya, yang kita tahu begitu. Banyak orang-orang yang katanya juga menyembah dewa, memberikan sujud kepada dewa, katanya memberikan makanan, memberikan pengorbanan begitu. Tetapi yang namanya dewa itu tingkatannya masih lebih rendah. Masih lebih rendah daripada yang namanya Sang Buddha itu. Bahkan para dewa, para Brahma pun juga berguru, belajar dharma kepada Sang Buddha. Oleh karenanya dikatakan sesepuh jagat yang tiada tara. Tidak ada yang lebih tua daripada beliau, tidak ada yang lebih sepuh daripada beliau. Melampaui alam manusia. Betul, melampaui alam manusia. Nah, ini mungkin lanjutan, Bante. Ya. Kalau seandainya kita telah mengetahui bahwa Sang Buddha beliau sebelum terlahir kembali di alam manusia sudah sangat senang di alam dewa. Kalau saya pribadi ya mungkin janganlah, masa kembali menderita ke alam manusia. Betul. Kenapa dari alam yang senang harus balik lagi, Bante? Itu mungkin pertanyaan dari pemirsa juga ya. Oh iya. Yang mungkin tidak mengerti tentang Buddhis, mungkin bisa Bante tolong menjelaskan.
Ya, jadi begini. Kenapa yang namanya bodhisatwa itu meskipun dia sudah terlahir di alam dewa atau alam surga itu malah justru lebih memilih untuk terlahir di alam yang ya dikatakan menderita tidak, bahagia juga bukan. Ya, alam manusia. Kenapa begitu? Keunikan dari bodhisatwa itu apa? Kapanpun beliau terlahir di alam dewa atau alam surga, beliau akan memutus umur, memutus kehidupan beliau selama di alam dewa itu. Karena apa? Karena di alam dewa atau alam surga itu isinya hanya kesenangan-kesenangan saja. Tidak ada yang namanya keburukan di sana. Dalam arti segala hal di sana itu bisa, misalkan menginginkan sesuatu, saya ingin makanan, makanan bisa muncul. Senang banget. Ya, Tapi senang. ya tentu saja itu adalah satu kesenangan. Tetapi oleh Sang Buddha, oleh bodhisatwa itu bukanlah tujuan cita-cita beliau. Makanya apa? Beliau lebih memilih untuk terlahir di alam manusia karena di alam manusia ini ada dua hal, ada dua sisi, yaitu adalah sisi buruk dan sisi baik. Nah, dari sisi buruk ini beliau bisa menguji dirinya sendiri, menguji kemampuan beliau. Dalam arti apa? Apakah beliau itu mampu sabar ketika menghadapi cacian, makian, fitnahan dari orang? Apakah beliau mampu teguh tegak dengan tekad beliau untuk menjadi seorang Buddha? Apakah beliau itu punya rasa cinta kasih dan kasih sayang terhadap semua orang yang membutuhkan bantuan ataupun yang tidak? Lebih daripada itu, keunikan Sang Buddha apa? Keunikan dari bodhisatwa itu apa? Beliau dalam hal membantu orang, dalam hal memupuk parami itu, beliau tidak pernah mengharapkan yang namanya imbalan. Beliau berjuang tanpa pamrih. Siapapun itu, meskipun dia adalah orang kaya, meskipun dia dari status yang tinggi, dari kasta Brahmana barangkali ya, semua orang itu akan dibantu oleh beliau. Karena beliau tidak memandang itu semuanya. Berarti memang beda pola pikir, Pak. Betul, beda pola pikir sekali. Makanya kenapa? Bisa saja ketika beliau terlahir sebagai petapa Sumedha, ingat ya, sebagai petapa Sumedha, beliau bisa mencapai tingkatan kesucian arahat pada waktu itu, ya. Tetapi beliau sebagai orang yang pandai, orang yang bijak, orang yang cendekia, bukanlah orang yang ingin ya istilahnya menjadi murid ya. Dalam arti selain itu juga beliau punya pertimbangan, ya, pertimbangan bahwasanya rata-ratanya makhluk di dunia ini itu mengalami yang namanya penderitaan itu. Lahir, mati. Misalkan apa? Lahir di surga, setelah kematian masuk surga misalnya begitu. Masuk surga di sana waktu juga ada batasnya. Tidak selamanya bisa di sana. Waktunya sudah habis di alam surga, nanti sesuai dengan kebajikannya itu, sesuai dengan kebaikannya itu, ya dia akan terlahir di mana itu sudah bukan urusan kita. Itu adalah urusan dari masing-masing pribadi. Karena segala hal itu apa? Tidak kekal, ada kemunculannya, ada juga kepadamannya. Umur juga begitu, umur sebagai manusia kan begitu. Kita lahir sebagai manusia tidak selamanya bisa bertahan sebagai manusia. Akan ada satu waktu di mana kita mesti mau atau tidak mau dan harus mau, kita harus pergi meninggalkan alam manusia ini. Tergantung dari kita punya perbuatan. Kalau perbuatan baik yang mendominasi hati kita, bisa kita lahir di alam dewa. Tapi kalau perbuatan buruk yang mendominasi hidup kita, alam neraka, alam peta, atau alam hantu, kemudian alam hewan, ya terbuka juga bagi kita. Kita yang menentukan. Betul sekali. Mau kemana? Kita yang menentukan. Alam surga kemana gitu. Betul sekali. Ya. Jadi mau pergi ke alam surga atau ke alam mana, alam neraka, itu adalah diri kita sendiri yang punya perbuatan baik buruknya kita. Punya cara pikir yang baik atau buruk itu adalah diri kita sendiri. Saya tidak bisa menanggung perbuatan yang misalkan Bapak Lovin punya begitu. Misalkan Bapak Lovin sedang melakukan satu perbuatan buruk, Bapak Lovin ingin bantu tanggung akibat yang akan saya terima ya. Saya tidak bisa menanggung itu. Itu sudah menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Nah, dalam agama Buddha itulah yang mesti kita pahami, itulah yang mesti kita camkan dalam hati bahwasanya diri sendiri adalah pemilik dari perbuatan diri sendiri. Baik buruknya yang menentukan adalah diri sendiri. Buah dari perbuatan baik buruk itu juga yang menerima diri sendiri, bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bukan saudara, bukan kerabat-kerabat kita.
Satu hal yang begitu masuk akal dalam cara pandang kita sebagai umat manusia. Ya, begitu, Bapak. Bisa cerita singkat mungkin tentang Bodhisattva. Tentang Bodhisattva. Ya, supaya kita bisa lebih mengenal Sang Buddha selagi di alam manusia, mungkin ya. Iya, sebenarnya dalam hal cerita demikian itu cerita terkait dengan riwayat hidup Sang Buddha itu begitu luas. Beliau dari kehidupan lampaunya sebagai petapa semida, awal beliau punya inisiatif untuk menjadi seorang Buddha sampai beliau menjadi seorang Buddha dan parinibbana, itu adalah hal yang begitu panjang sekali, sulit untuk diceritakan. Dan kalaupun sudah cerita juga seperti tadi, Bodhisattva punya keteladanan seperti apa, itulah yang mesti menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, begitu Bapak. Bante, kayaknya setelah mendengar uraian Bante, mungkin pemirsa di rumah mempunyai kesimpulan sendiri, pandangan sendiri. Apa mungkin Bante bisa memberikan kesimpulan dari percakapan kita untuk pemirsa di rumah? Iya, Bapak. Bahwasanya Sang Buddha sebagai sosok yang disebut sebagai sesepuh di antara para dewa dan manusia, itu bukanlah orang yang rendahan, bukanlah sosok yang rendahan. Beliau punya kebajikan, tidak ada satupun sisi celah yang bisa dicela dari beliau. Beliau tidak punya sisi celah itu. Oleh karena beliau tidak punya sisi celah itulah, maka kita sebagai umat Buddha yang tahu, yang menganggap bahwasanya Buddha adalah guru kita mesti patut memberikan pujaan, memberikan persujudan setinggi-tingginya dengan hati yang penuh, dengan kesungguhan hati itu, memberikan sembah sujud kepada beliau dengan hati yang penuh bahwasanya beliau adalah guru saya, beliau adalah pelindung bagi saya. Meskipun beliau dalam agama Buddha tidak dikatakan sebagai Tuhan, tetapi beliau adalah guru pembimbing. Urusan seseorang itu mau mendapatkan kebahagiaan atau tidak, bukan urusan beliau. Urusan beliau adalah mengajarkan dharma. Urusan beliau dihormati atau tidak bukan urusan beliau. Itulah mengapa dari situ kita bisa belajar, inilah yang patut kita teladani dari sosok yang namanya sesepuh jagat atau Lokajeda Narasaba. Nah, begitu Bapak ya. Guru semua makhluk. Guru semua makhluk, sattva, guru para dewa dan manusia. Ya. Terima kasih banyak kepada Bante yang telah menguraikan Dhamma dengan sangat baik kepada kita semua, kepada pemirsa di rumah. Ya, saya Lovin Kosli mengucapkan semoga dengan mendengarkan uraian Dhamma Bante, para pemirsa di rumah menjadi lebih mengetahui bahwa yang menentukan nasib kita ada di tangan kita sendiri. Terima kasih. Salam Buddhis, Namo Buddhaya. Sapi semua ajaran mulia Sang Buddha untuk kita. Mari renungkan damai sejahtera kasih-Nya, betapa besar pengorbanannya untuk kita. Begitu banyak yang telah Buddha sabdakan di tengah kegelapan dunia yang kita arungi. Begitu indah Dhamma mulia Sang Buddha dan kemilauan cinta kasih-Nya. Daku bersyukur padanya. Hari-hari datang silih berganti,
Begitu banyak yang telah Buddha sabdakan di tengah kegelapan dunia yang kita arungi. Begitu indah Dhamma mulia Sang Buddha dan kemilauan cinta kasihnya. Daku bersyukur